Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapa telah berkenan memberi kamu kerajaan-Nya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, sudah menjadi suatu kebenaran umum yang diketahui semua orang bahwa hidup ini sebentar. Selalu kita diingatkan, hidup ini sebentar. Harta milik kita seberapa banyak pun itu sebentar. Kegagahan, kecantikan, dan kejayaan kita sebentar. Dan juga kesusahan dan derita kita itu sebentar. Maka di dalam Injil hari ini Yesus memberikan pesan penting. Dia mengatakan, buatlah bagimu pundi-pundi, artinya tempat uang, tempat kekayaan yang tidak dapat menjadi tua, yaitu suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat dicuri, yang juga tidak dapat dimakan munah. Sebab perjalanan kita di dunia ini dan apa yang kita miliki saat ini dapat sewaktu-waktu seperti diambil dari kita. Hidup kita dapat sekonyong-konyong berakhir begitu saja. Seringkali kita dengar teman kita tiba-tiba meninggal, dan reaksi kita kaget. Kok bisa? Baru kemarin saya WhatsApp dengan dia. Tapi sebenarnya kita tidak perlu kaget, karena memang demikian. Inti pewartaan hari ini Yesus katakan, oleh karena itulah persiapkanlah dirimu untuk segala sesuatu yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Sebagai manusia kita sudah biasa dengan persiapan, karena kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dipastikan dalam hidup ini. Misalnya walaupun kita punya mobil baru, selalu dalam mobil itu ada ban serep.
Kita juga mempunyai barangkali roadside assistance untuk berjaga-jaga kalau kita mengalami sesuatu di tengah jalan. Kita juga mungkin mempunyai asuransi pencurian, kebakaran, atau kecelakaan. Kita juga mempunyai nomor telepon dari pemadam kebakaran dan ambulans agar sewaktu-waktu bila terjadi sesuatu kita bisa call mereka. Dan tiap kali kita naik pesawat terbang, sebelum terbang selalu cabin attendants atau cabin crew memperagakan cara-cara mengatasi keadaan darurat, cuaca yang buruk, atau pendaratan darurat dan sebagainya. Kita diingatkan bahwa apa yang kita persiapkan sebagai persiapan yang saya sebut itu tidak ada yang sungguh-sungguh pasti terjadi. Saya sudah terbang sekian banyak kali, belum pernah ada pendaratan darurat, sehingga seringkali kita berpikir, tanpa seatbelt juga nggak apa-apa. Saya sudah sekian puluhan kali, ratusan kali, nggak apa-apa. Kita juga mungkin sudah sekian lama punya mobil, belum pernah pakai itu ban serep. Kita belum pernah call pemadam kebakaran atau ambulans walaupun kita punya nomornya. Tapi walaupun kita tidak pasti akan menggunakannya, kita selalu merasa nyaman untuk memperlengkapi diri kita dengan persiapan-persiapan semacam itu. Tetapi ada satu hal yang pasti yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu pertama, sebagai orang beriman kita tahu bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan Yesus itu pasti datang kembali. Hanya kita tidak pernah tahu kapan, kita juga tidak tahu bagaimana caranya. Kita juga tahu dengan pasti bahwa walaupun kita gagah, kita kaya, kita akan mati. Hanya kita tidak tahu kapan saat kematian kita dan bagaimana cara kita mati. Makanya itu Yesus memberikan kita peringatan dalam Injil hari ini, supaya kita selalu harus ingat akan hal yang pasti itu dan berjaga-jaga menghadapi hal yang pasti itu. Bersikap alert. Pertama, dia meminta kita supaya kita seperti seorang pelayan yang dengan setia menanti-nantikan tuannya itu datang, supaya ketika dia datang kita didapatinya sebagai seorang hamba yang layak menerima kehormatan yang dijanjikan. Jadi perumpamaan hari ini bukan soal apakah Kristus itu datang atau tidak, bukan soal kapan dia akan datang atau bagaimana dia datang, tetapi poinnya yaitu supaya setiap orang ingat dan berjaga-jaga dan siap menyambut saat itu. Entah dia datang saat ini, dia datang besok, ataupun nanti, kita selalu dalam keadaan siap. Sebab dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan gangguan. Kita bisa sehat hari ini, tapi belum tentu besok kita sehat. Kita tidak tahu nasib hidup kita ke depan, walaupun kita bisa kira-kira. Misalnya waktu saya masih studi di seminari, saya tidak pernah tahu nanti setelah saya jadi romo, saya akan tugas kemana, saya nggak tahu. Tapi saya tahu, saya menuju ke sana. Demikian juga, saya tidak berani pastikan bahwa saya pasti akan menjadi romo atau imam, walaupun saya berharap demikian. Dan ketika saya jadi imam dan berkarya di Jakarta dan di mana,
Saya tidak pernah tahu bahwa sekali kelak dalam periode pelayanan saya akan dikirim ke Amerika. Tapi itu terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Namun dalam Injil hari ini kita diingatkan ada satu hal yang kita tahu secara pasti, bahwa di akhir perjalanan kita, ketika kita menghadapi akhir hidup kita, di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan jika kita layak, kita akan dibawa masuk kepada kerajaan kekal. Karena itu Yesus mengingatkan supaya kita berjaga-jaga agar pada waktu Dia bertemu dengan kita, kita berada di dalam keadaan yang layak. Jadi inti permenungan hari kita yaitu persiapan. Bicara tentang persiapan bukan soal apa yang harus kita lakukan. Misalnya dokter mengatakan umur Anda tinggal 3 bulan, apa yang akan Anda buat? Orang bilang, oh saya akan buat surat wasiat, saya akan membagi harta saya akan pergi ziarah, saya akan beli kubur. Bukan soal itu maksud dari satu persiapan yang Yesus maksudkan. Tetapi yang dimaksudkan dengan persiapan yaitu menjalani hidup setiap hari, menghayati hidup setiap hari sebagai seorang pengikut Yesus yang baik, di mana kontak dengan Tuhan itu selalu ada, di mana pesan-pesan sabda itu selalu terbayang di depan mata kita apabila kita melakukan sesuatu. Dan kita ingat kata-kata Yesus dalam Injil Matius 25, dikatakan pada hari akhir nanti Yesus akan datang sebagai hakim dan Dia akan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan persiapan itu. Dia mengatakan, apa saja yang kau lakukan bagi saudara-saudariku yang hina ini, kau lakukan itu juga untuk aku. Jadi yang penting dalam hidup ini bagaimana kita memakai hari-hari ini mewujudkan apa yang Tuhan pesankan bagi kita. Dan pesan pokoknya yaitu wujudkan pernyataan kasih itu. Dan dia dikatakan apabila kamu lakukan itu kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau lakukan itu bagi aku. Kita diajak selalu membuka mata terhadap kebutuhan orang-orang lain. Mungkin bukan semua, tapi yang bisa kita bantu. Lakukan itu. Hal yang lain sebagai persiapan yaitu hendaklah kita melatih yang disebut kesetiaan. Sebab melakukan hal yang benar dan baik itu bukan hanya soal occasion, bukan hanya sesekali, tapi harus menjadi gaya hidup kita, harus menjadi warna karakter kita. Kita setia dalam pelayanan, setia dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Tidak gampang ngambek. Orang yang ngambek artinya orang yang tidak setia, walaupun dia punya alasan. Walaupun kita diejek karena kita melakukan hal yang baik itu, hendaklah kita setia. Walaupun kita tidak dihargai, jangan berhenti melakukan hal yang baik dan benar itu. Walaupun kita tidak diberikan terima kasih, jangan berhenti untuk melakukan hal yang baik itu. Kalau kita turuti perasaan kemanusiaan kita yang duniawi, kita suka melakukan perbuatan yang baik asalkan kita tidak diejek, asalkan kita dihargai, asalkan ada terima kasih, asalkan tidak disalahgunakan, asalkan tidak dihina. Tapi Mother Teresa mengingatkan apa yang bisa dijalankan dalam hidup. Kalau Anda melakukan hal-hal yang benar, banyak orang tidak suka, tapi lakukanlah terus hal yang baik dan benar itu. Kalau Anda melayani, selalu akan ada orang yang kritik Anda, tetaplah melayani. Kalau Anda murah hati, selalu akan ada orang yang memberikan nasihat ini dan itu,
tetaplah murah hati. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersiap siaga, sehingga kapanpun saatnya kita dipanggil, kita selalu dalam keadaan siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.